Ya Tuhan, Kau yang siapkan hati kami pagi ini Tuhan untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami, mengubahkan kami. Kami percaya Bapa, mari biar pagi ini kami boleh menangkap dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Siapkan kami, wadah kami disiapkan, bejana kami disiapkan untuk kami bisa menampung semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom ya, saya percaya pagi ini kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, saya dapat tentang berproses dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ini adalah sebuah hal yang gak bisa kita hindari dalam hidup ini, ya. Yang gak bisa kita melarikan diri, karena yang namanya hidup itu akan berproses dan terus bertumbuh. Pertanyaannya, berproses dan bertumbuhnya di dalam siapa? Itu pertanyaannya. Tapi hari ini saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, kita berproses dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena kita sebagai pengikut Yesus, ya, gak cukup dengan kita hadir dalam ibadah, doa pagi, PW, mungkin ada komsel-komsel, aktif dalam pelayanan, itu gak cukup saudara. Tapi kadang pikiran kita ngomong, lah saya udah ke gereja, saya udah ibadah, saya udah PW pagi, saya udah ikut komsel, saya udah ikut pelayanan, udah cukup banyak hal rohani yang saya jalani. Udah begitu banyak kegiatan yang saya alami dan saya lakukan. Itu udah cukup untuk saya berproses dan bertumbuh. Tapi kalau mau kita pelajari lebih lagi, itu semua belum cukup. Sebagai pengikut Tuhan berarti mau gak mau kita harus terus berproses dan bertumbuh seumur hidup kita. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Berproses, bertumbuh. Macam-macam prosesnya kita alamin. Masing pribadi dengan pribadi punya proses yang berbeda. Ada proses dan pertumbuhan yang terjadi di saat kita lahir baru dan kita menerima Tuhan. Kayak anak-anak nanti akan dibaptis di April. Ada prosesnya, harus ikut PA, pendalaman, bimbingan sebelum baptis, ya kan, sama Tante Empek. Itu proses supaya mereka mengerti arti baptisan itu apa, dan dengan kata lain mereka juga sedang ditumbuhkan rohaninya. Supaya sebelum mereka menerima baptisan, hatinya udah siap. Pemikirannya dan pengertiannya udah tahu. Jangan sampai kita dibaptis, tapi kita nggak tahu apa itu baptis. Tapi kita nggak tahu kenapa kita dibaptis. Tapi anak-anak ini sedang berproses dan bertumbuh sebelum mereka dibaptis. Supaya apa? Supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Supaya mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan setelah dibaptis itu laksana seperti seorang bayi yang baru lahir. Ya, kita buka 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya ulang. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu pengen akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita semua bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Amin. Kita berproses dan bertumbuh, ya. Laksana seperti seorang bayi yang baru lahir, yang selalu makanannya adalah air susu yang murni. Begitu pula dalam kehidupan kita, kita berproses, bertumbuh di dalam Tuhan. Kita cari apa yang pokok dari Tuhan untuk kita. Apa yang bisa kita ambil dari Tuhan untuk mengenyangkan hidup kita. Kadang yang namanya bayi itu kan ada jatuh bangunnya. Jatuh bangun saat lagi mau belajar jalan, ya kan? Teriak-teriak, nangis dan segala macam. Ya,
Artinya kehidupan rohani kita kadang ya ada pasang surut, kadang kita teriak-teriak, mengeluh dan segala macam dengan semua masalah kita. Itulah proses yang kita alami. Melewati proses demi proses untuk apa? Untuk kita bertumbuh. Kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh mundur. Tadi kita sudah katakan no turning back. Yang Tuhan mau kita terus maju, bukan mundur. Dan hidup harus terus berjuang. Waktu itu Ibu Rani khotbah tentang survive, bertahan. Ya itulah hidup kita. Kita harus survive, bertahan, berjuang, berproses, dan bertumbuh. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke kerajaan surga. Proses dan bertumbuh tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Tadi saya katakan apa yang bisa kita cari, apa yang bisa kita ambil untuk mengenyangkan kita. Seorang bayi membutuhkan air susu yang murni. Kita membutuhkan air kehidupan yang daripada Tuhan. Yang membasuh, menyirami kita hari demi hari. Supaya apa? Supaya rohani kita terus naik, dan terus naik. Terus bertumbuh, dan bertumbuh. Dan dikatakan supaya olehnya kita terus bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi itu kan polos, ya kan? Suci, putih, bersih ketika baru lahir. Tapi kita sebagai bayi-bayi rohani, gak cukup cuma menjadi bayi, saudara. Memang kita harus hidup serupa segambar dengan Tuhan. Saya kemarin pagi khotbah di Kadipaten, saya bilang sama jemaat, kita ini orang Kristen kadang hidup seperti ya akuarium, banyak kaca yang mengelilingi hidup kita sehingga orang itu bisa lihat. Sedikit aja kesalahan, orang itu bisa menghakimi sedemikian rupa. Sedikit, kalau bahasa sebab nila setitik rusak susu sebelangga, ya kan? Sedikit secuil aja, orang mungkin bisa menjudge atau mengkomentari kehidupan kita. Makanya enggak cukup kita menjadi bayi rohani yang putih, polos, suci, bersih. Tapi yang namanya bayi akan terus bertumbuh, dan bertumbuh. Bertumbuhnya bukan ke bawah ya, tapi bertumbuh ke atas. Bukan ke kanan, ke kiri mengembang badannya, bukan ya. Tapi bertumbuh kanan kiri rohaninya ya. Kalau badannya berkembang kayak saya ini bonus ya. Bonus ya, diberkati, amin ya. Tapi hari ini yang Tuhan pengen kita harus berproses bertumbuh, dan bertumbuh. Enggak cukup puas cuma sebagai bayi rohani, tapi kita akan terus bertumbuh. Jangan sampai kita stuck pertumbuhannya. Istilahnya ya gitu-gitu aja. Hidup juga gitu-gitu aja. Rohani juga gitu-gitu aja. Kadang kita merasa udah doa, udah puasa kok kayak gitu-gitu aja. Berarti ada sesuatu yang tidak tepat yang harus segera kita koreksi. Jangan sampai pertumbuhan kita secara rohani itu stuck, saudara. Nanti akan ngerasain jenuh, hampa, gini-gini aja. Pernah gak Bapak Ibu ngerasain? Ngerasa jenuh, hampa, hidup kok kayak gini-gini aja. Pernah gak? Pasti ada yang pernah. Berarti itu kita sedang dalam situasi yang stuck. Dan kalau kita biarkan itu dan kita tidak koreksi dan kita gak perbaiki, itu akan berbahaya buat kita. Akan menjadi kuntet, akan menjadi tidak terus bertumbuh naik, tapi akan diam stuck. Gak ada pertumbuhan. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah kita terus bertumbuh, dan bertumbuh. Lewat apa? Lewat setiap proses demi proses dalam hidup kita. Saya ini dulu lahir, kata mama saya panjangnya cuma segini sudah. Waktu saya lahir. Kecil,
kurus kecil, sekarang melebar, ya kan? Saya nggak pernah punya bayangan bahwa seusia saya sekarang saya bisa berani untuk sharing firman dan segala macam. Saya nggak pernah punya bayangan di masa lalu saya bahwa saya akan dibawa Tuhan sedemikian rupa pada level ini. Gak pernah saya bayangin, saudara. Apalagi waktu dalam masalah yang berat, gak pernah kebayang bakal bisa sampai titik ini. Tapi saya tahu, itulah proses dan pertumbuhan yang saya alami sama Tuhan. Tuhan membiarkan proses demi proses dalam hidup saya. Supaya apa? Supaya saya terus bertumbuh, dan bertumbuh. Kalau ditanya, Bom pernah jenuh gak? Pernah bosan gak? Pernah pengen berhenti gak? Pernah, saudara. Berkali-kali. Pernah. Tapi saya tahu, kalau Tuhan belum berkata kamu berhenti, saya tidak akan berhenti. Itu yang membuat saya cuma bisa bilang, Tuhan, saya tahu nih saya lagi jenuh, lagi bosan, lagi stuck. Bongkar Tuhan, bongkar. Biar saya ini gak berhenti pertumbuhan rohaninya di titik ini. Tapi saya tahu saya harus terus melangkah dan melangkah lebih jauh. Kita berproses, bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita terus naik dan tidak menjadi turun. Saya mengalami itu dalam hidup saya. Gak pernah kepikiran bakal seperti ini. Ada di depan Bapak Ibu Saudara semua, gak pernah kepikiran. Tapi saya tahu ini pertumbuhan yang saya alami bersama dengan Tuhan. Tuhan membuat saya terus bertumbuh dan bertumbuh. Berkembang dan berkembang. Itu pun akan Bapak Ibu Saudara alami bersama dengan Tuhan. Apapun prosesnya itu, mari jangan biarkan itu membuat kita jadi stuck. Tapi biarkan kita terus bertumbuh rohani kita, iman kita. Ya. Tuhan menginginkan kita berproses dan bertumbuh supaya apa? Supaya kita menjadi dewasa. Tadi saya bilang gak cukup kita menjadi bayi rohani, tapi kita akan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kalau secara fisik pasti kita bertumbuh, ya kan? Akan bertambah usia, bertambah umur kita. Tapi secara rohani, pastikan kita pun juga mengalami pertumbuhan yang sama dengan fisik kita. Jangan sampai kita jadi bayi rohani terus tanpa kita berkembang, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Kita buka dari Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya ulang, sampai kita semua di tempat ini telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Kristus dalam hidup kita. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, amin. Kita dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus, amin. Yang akan dibaptis juga sebenarnya akan dibaptis menjadi baru di hadapan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dewasa rohani. Bukan menjadi baby rohani, tapi menjadi dewasa secara rohani. Karena hidup kan terus berjalan, Bapak Ibu. Kita gak bisa stuck di satu titik, sedangkan hidup akan terus berjalan. Perlu pembaharuan, perlu inovasi, perlu sesuatu yang diperbaharui setiap pagi, setiap hari. Itu yang namanya kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Setiap pagi menerima firman, ini prosesnya untuk kita bertumbuh dewasa rohani. Jangan sampai kita bilang sama Tuhan, Tuhan udahlah
Saya cukup jadi bayi rohani yang putih, polos, bersih. Gak bisa, saudara. Hidup itu terus berjalan. Proses terus ada. Pertumbuhan harus terus berjalan. Dari bayi akan terus setapak demi setapak naik menjadi dewasa rohani. Berproses dan bertumbuh akan membuat kita menjadi dewasa rohani. Ciri-cirinya apa, saudara? Dewasa rohani. Ada yang namanya memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kadang kita ini menjadi tanpa sadar, kita menjadi orang-orang yang bodoh, saudara. Doanya gak dijawab, pundung. Hidupnya susah, mengeluh. Hutang-hutangnya masih banyak, marah, komplain. Hal yang terjadi dalam hidup kita yang bikin kita gak enak, kita diemin Tuhan, menjauh dari Tuhan. Itu bukanlah sifat seorang yang dewasa rohani, Bapak Ibu. Tapi ketika kita dalam fase dewasa secara rohani, kita bisa memahami jalan Tuhan, kita bisa memahami apa yang terjadi dalam hidup kita dari sudut pandang Kristus. Dan bisa melakukan kehendak Tuhan. Contoh Ayub. Berproses dengan sangat luar biasa kalau saya boleh bilang. Harus mengalami semua yang pahit. Tapi dia tetap memahami dan tetap melakukan kehendak Bapa. Tidak mengutuki Bapa, tidak komplain, tidak istilahnya meninggalkan Bapaknya. Sampai akhirnya Bapak pulihkan hidup Ayub. Itu contoh, saudara. Sekarang coba koreksi, apakah kita ada seperti Ayub yang bisa memahami kehidupan ini, jalan pikiran Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Ataukah kita menjadi bodoh, komplain, ngeluh, marah, tiap hari isinya ngeluh terus sama Tuhan, tiap hari komplain terus sama Tuhan. Tuh Tuhan lihat dia lebih diberkatin daripada saya pelayanan udah lama daripada dia, kenapa dia diberkatin saya enggak? Tuh Tuhan lihat dia hidupnya lebih bahagia daripada saya, gitu kan. Kenapa dia lebih bahagia daripada saya? Saya udah ikut engkau berpuluh-puluh tahun, tapi hidup saya gini-gini aja. Komplain, ngeluh, marah terus sama Tuhan. Jangan kita menjadi bodoh akan hal ini, saudara. Tapi Tuhan mau kita memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Prosesnya apa? Ya, hidup tetap di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini jadi ayat favorit saya, Bapak Ibu Saudara. Di kalimat terakhir, sebab di luar Tuhan, bom-bom ini gak bisa apa-apa. Sebab di luar Tuhan kita semua ini gak bisa apa-apa. Percaya saudara ya. Kita hidup di luar Tuhan, hidupnya gak jelas. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan membimbing setiap langkah hidup kita. Meskipun terjal jalannya, meskipun berat prosesnya, tapi ada ujungnya. Dan saya mengalami itu dalam hidup saya, Bapak Ibu. Fase sulit, fase berat hidupnya banyak masalah. Tapi saya memilih untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan menuntun saya langkah demi langkah sampai pada hari ini. Kalau hal itu mungkin saya hidup di luar Tuhan, saya akan melangkah keluar dari rumah Tuhan mungkin. Hari ini Bapak Ibu, jadilah dewasa rohani yang bisa memahami
dan melakukan kehendak Bapa. Lalu yang kedua, ada yang namanya stabilitas iman. Nah, iman ini kadang naik turun, benar? Kadang imannya lagi menggebu-gebu, kadang kendor, ya kan? Tapi dewasa rohani, imanmu harus stabil. Efesus 4 ayat 14. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya percaya semua yang ada di tempat ini sudah dewasa secara rohani. Amin. Maka dari itu jangan kita mudah diombang-ambingkan oleh perkataan orang. Jangan kita mudah terhasut oleh perkataan yang tidak bertanggung jawab. Kadang itu yang bikin iman kita jadi kendor. Dengar dari si A, oh ini gini. Dengar dari si B, seperti ini. Yang tadinya imannya menggebu-gebu, dengar kanan kiri ngomong seperti itu, diombang-ambingkan imannya. Jadi ragu, jadi rapuh, jadi gak percaya. Tapi ketika Tuhan yang berkata ya dan amin, jadilah ya dan amin dalam hidup kita, saudara. Apapun perkataan orang kanan kiri ngomong apa, apapun ombang ambingnya, tetap yang kita pegang adalah perkataan Tuhan dalam hidup kita. Stabilitas iman, iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang kuat. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa ini tidak stabil dalam iman kita. Tapi ayo terus stabilkan imanmu. Caranya gimana? Yang tadi, hidup di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Ya, kita mau cari apa sih di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kalau kita hidup bergantung penuh sama Tuhan, Dia sediakan buat kita. Waktunya tetap waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kadang kita mencari jalan pintas di luar sana dengan kekuatan sendiri, hasilnya beda, Bapak Ibu. Mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri itu hasilnya beda. Perasaannya beda, yang dirasa pun beda. Hari ini, ayo kita bilang sama Tuhan, Tuhan biar imanku ini stabil. Biar imanku ini tetap kokoh, kuat, teguh, berpegang kepadamu. Itu yang akan membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Lalu apalagi ini yang penting, miliki buah-buah roh dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22-23 udah apal pasti isinya kan, tentang buah-buah roh. Gak boleh ada yang hilang dari buah roh ini dalam hidup setiap kita. Tapi pastikan 9 buah roh tetap ada di dalam hidup kita. Jika seseorang menunjukkan buah-buah ini dalam hidupnya, itu adalah tanda bahwa kita dewasa secara rohani. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Nggak lagi jadi orang yang emosian, ya kan? Bisa menguasai diri dengan semua godaan-godaan yang ada. Yang tadinya kasar jadi lemah lembut, ya kan? Inilah bukti bahwa 9 buah roh itu perlu dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kekasaran di hidup kita, amin. Tuhan mengajarkan kebaikan demi kebaikan di hidup kita. Pastikan buah roh ada dalam hidupmu. Lalu, ini yang penting. Kita dimampukan untuk mengendalikan diri. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang bablas bar gitu aja, nggak bisa. Tetap ada penguasaan diri, tetap punya pengendalian diri dalam hidup setiap kita. Banyak hal yang mungkin dunia tawarkan. Dari itu hal-hal yang tidak baik. Mungkin hal-hal yang kita pandang baik, ya kan. Hal-hal yang mungkin kita pandang, ini kayaknya gak apa-apa deh. Misalnya belanja A, B, C, D, E gitu kan. Kan tetap harus menguasai diri. Jangan berlebihan, benar.
perlu yang namanya kemampuan untuk mengendalikan diri. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada kata ketertiban. Tuhan mau kita tertib hidupnya, saudara. Enggak gerasak gerusu, enggak bablas bar gitu aja. Makanya perlu yang namanya kemampuan untuk mengendalikan diri. Minggu lalu waktu KKR anak muda dan anak-anak kids di tempat ini. Ini panitia ini baru-baru semua Bapak Ibu. Masih nol untuk mereka terlibat dalam ibadah KKL dan kepanitiaan. Tapi saya percaya ini adalah proses dan pertumbuhan yang mereka jalani. Ini contoh seksi konsumsi ya. Lantai Bapak Ayun mana Bapak Ayun ya. Saya ini ditegur sama Bapak Ayun, ini mana tim konsumsinya ya kan. Harusnya ada di sini tim konsumsinya ya kan. Kok ini nggak ada orang sama sekali, di bawah udah ada tamu dan segala macam. Ya Pak, bentar saya telepon orangnya ya kan. Kamu di mana? Cepet ditunggu sama tim GK. Ya kok ini udah di parkiran, cepet masuk saya bilang. Nah kadang hal-hal ini yang bikin hati ini gemes gitu kan. Udah dikasih job desk-nya, saya udah info ini, tugas kamu nanti siang apa aja, A, B, C, D, E. Terus kamu koordinasi sama tim GK seperti apa, udah saya jelasin semuanya. Tapi kadang ya namanya anak-anak gitu kan, baru belajar. Ya, bikin gemes ya gemes, tapi ya udah. Saya tahu itu proses dalam hidup dia dan timnya. Untuk dia belajar dan bertumbuh. Selesai acara, saya sama Tante Ina, sama Papa Yun ngobrol bentar. Gini, ya itu biar dia belajar. Berproses. Biar dia ngerti, nanti next ada acara lagi, udah tahu bagiannya apa. Kadang kita menjadi seseorang yang di luar ekspektasi. Kadang di luar perkiraan. Gak sesuai harapan. Tapi itulah yang namanya proses. Supaya apa? Supaya kita mengerti, supaya kita pintar, supaya kita bisa memahami semuanya. Saya percaya anak-anak yang kemarin terlibat panitia itu sudah mengalami proses dan pertumbuhan. Baik dalam kepanitiaan maupun dalam iman rohani mereka. Kemarin kita evaluasi, ya dikeluarin semua unek-uneknya ya kan. Lalu kita selesaikan dan kita tutup close kepanitiaan KKR. Saya percaya setiap anak-anak ini lagi berproses dan bertumbuh. Memang kadang bikin gemes, memang kadang di luar perkiraan kita. Tapi saya tahu dan saya percaya Tuhan sedang membawa mereka untuk berproses dan bertumbuh. Saya bilang sama mereka, udah pokoknya jangan kapok, jangan takut, saya bilang ya. Sempat ada suatu insiden gitu kan. Pokoknya nggak usah takut kalau mungkin ada kakak-kakaknya yang bicara keras, saya bilang. Ini bukan berarti kita marah sama kalian. Bukan berarti kita menghakimi kalian, enggak. Tapi ini menjadi proses buat kalian untuk bisa lebih baik lagi, saya bilang. Jangan takut, saya bilang, jangan takut, jangan habis ini, nggak mau lagi panitia, dia main sama kobom-bom, dia main sama kakak-kakak yang lain, gitu kan. Jangan, saya bilang, jangan pernah ada pikiran ini. Ini proses, jangan takut untuk berproses. Untuk kalian bisa level up, saya bilang. Yang namanya proses itu harus kalian hadapi. Dan ketika Tuhan yang berfirman dalam hidup kita, Tuhan menetapkan suatu tujuan dalam hidup kita, jangan takut untuk kita menghadapi proses demi prosesnya. Ayat yang terakhir, Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya ulang, akan hal ini kita yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai
pekerjaan yang baik di antara kita, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. God never stop working dalam hidup kita. Apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita, itulah yang harus kita jalani. Kita harus terus berproses mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Karena saya percaya Tuhan menetapkan tujuan yang baik untuk hidup kita. Dia mengizinkan setiap proses demi proses supaya apa? Supaya kita bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Jangan takut untuk berproses, jangan kabur, jangan melarikan diri. Ya, karena saya percaya sampai kita bertumbuh dewasa, lebih dewasa lagi. Ya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk kita berproses dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lari, jangan kabur saudara. Ya, mau kita kabur kemanapun yang namanya proses itu tetap akan ada dalam hidup kita. Kita mau sembunyi dimanapun akan tetap kita hadapi. Ya, dengan kekuatan dari Tuhan saya percaya Tuhan mampukan kita untuk menjalani proses demi proses. Amin. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Itu pohon begitu bisa besar, itu tidak ujuk-ujuk, ngerti ujuk-ujuk ya? Tidak langsung tiba-tiba. Memang saya percaya pada waktu penciptaan pertama, hanya karena firman, maka tumbuh-tumbuhan harus terjadi dan harus bertumbuh, harus mulai terlihat semuanya di taman ini, di dunia ini. Saat Tuhan katakan begitu memang langsung ya, itu instan. Karena apa? Tuhan mau firman jadi daging saat itu. Tetapi dengan perjalanan kehidupan yang natural, kalau yang Tuhan katakan itu supranatural. Kalau yang natural itu yang seperti ini ya, yang saudara lihat, tidak bisa tiba-tiba pohon itu menjadi sebesar itu, sekokoh itu ya, di mana akarnya masuk ke dalam dan bertumbuh ke atas, kelihatan semua. Sebenarnya pohon ini ditopang oleh akar yang kuat dari dalam. Tidak kelihatan, tetapi kekuatan yang dari dalam membuat dia bertumbuh. Hidup kalian seperti itu. Kalau mempunyai kehidupan rohani yang kuat, itu kelihatan dari dia, dari kelihatan yang kita bisa lihat bahwa oh tumbuhnya kok subur. Rahasia di mana? Karena dia mempunyai akar yang sangat kuat, yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau dikatakan harus ada proses dan bertumbuh, demikian juga saya mau sampaikan bahwa tanggal 18 April itu jatuhnya hari Jumat. 18 April jatuhnya hari Jumat Agung. Jumat Agung adalah peringatan tentang kematian Tuhan. Ya, jadi 18 April itu hari Jumat Agung. Ada baptisan. Ya, nah tadi sudah disinggung oleh Bom bahwa untuk masuk di dalam baptisan atau pentahiran itu dibutuhkan harus ada pembinaan. Nah, saudara kalau tanya pentahiran itu apa? Pentahiran adalah begini. Orang yang sudah pernah dibaptis ya di gereja saudara dulu, mungkin di gereja manapun juga, tapi saudara itu sudah pernah dibaptis. Tetapi pada saat saudara dibaptis itu nggak ngerti sebetulnya. Yuk baptis, ikut-ikutan ya. Ya wes baptis gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak ngerti kenapa saya harus dibaptis. Cuma sekedar ikut-ikutan, nggak ngerti apa arti baptisan yang sebenarnya. Lalu saudara itu perlu yang dinamakan pentahiran. Artinya adalah
dibersihkan kembali dengan pengertian yang benar kenapa kita harus dibaptis. Nah, untuk itu buat saudara yang nanti tanggal 18 April itu mau ditahirkan atau dibaptis, itu perlu mengisi formulir. Dan sesudah itu apa yang harus dilakukan? Harus ikut pembinaan. Biasanya pembinaan itu diadakan pada hari Sabtu ya, hari Sabtu. Tapi karena kemarin hari Sabtu itu Ibu Abigail, pemimpin yang akan memberikan suatu bimbingan untuk baptisan itu lagi keluar kota, maka diadakan hari ini ya, jam 9 sesuai selesai PA ini akan diadakan di lantai bawah di dekat tempat basket. Itu ada satu ruangan dulu dipakai sebagai ruang makan, tapi seringkali juga dipakai PA ya di tempat itu. Ibu Ina di situ ya. Nah, PA Ibu Ina yang setiap hari Rabu itu juga di situ. Jadi setelah kebaktian ini mungkin saudara akan mengatakan aku belum daftar misalnya. Enggak apa-apa, nanti langsung daftar, langsung ikut pembinaan yang hari ini. Nah, pembinaan itu tidak sekali loh, ada beberapa kali ya. Jadi nanti akan diberitahukan oleh Ibu Abigail kapan lagi ada pertemuan ya. Saya berdoa buat saudara yang merasakan iya ya aku dulu kok baptis kok sebenarnya nggak ngerti loh kenapa aku mesti dibaptis misalnya, atau karena oh aku dulunya karena menikah sama orang Kristen jadi saya ikut dibaptis misalnya begitu. Dia tidak mengerti apa arti kekristenan yang sebenarnya, kenapa kita harus terima Yesus tuh kenapa ya, kenapa kita mesti dibaptis. Ada proses yang harus kita lakukan, ada step-step yang harus kita mengerti kenapa kita harus dibaptis. Jadi diadakannya tanggal 18 April pas Jumat Agung. Oleh karena itu hari ini ada spesial ya, spesial untuk diadakan pembinaan. Sesudah itu ada lagi, itu setiap hari Sabtu jam 9 ya. Jelas ya? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat apa yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih kalau Kau beri kesempatan buat kami buat menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan banyak hal yang ada dalam kehidupan kami. Persoalan, pergumulan, doa yang belum terjawab. Pagi ini kami mau menyerahkan semua beban kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Beban sakit penyakit, penderitaan. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami gak bisa menanggung sendiri. Kami benar-benar mau mempersembahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami mau menyerahkan akan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, pagi ini juga kami datang, kami mau Tuhan untuk berdoa, berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau turut campur dan memprotek akan keadaan bangsa dan negara kami. Dengan segala gejolak yang ada, dengan segala keruwetan-keruwetan yang harus diselesaikan. Itu butuh hikmat Tuhan, itu butuh kebijaksanaan Tuhan. Oleh karena itu kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden serta semua stafnya Tuhan.
semua anggota kabinet, anggota para menteri, demikian juga akan semua pemimpin-pemimpin daerah. Kami doakan Tuhan, berikan kepada mereka hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memimpin akan keadaan negara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan di kota kami ini. Berikan kepada pemimpin, wali kota dan wakil wali kota untuk mulai terjun ke bawah, untuk melihat segala situasi yang ada di kota kami, untuk sudah mulai bertindak untuk memperbaiki jalan-jalan, sudah membuat segala sesuatu yang membuat merubah dan memugar kota ini menjadi kota yang sangat indah Tuhan. Kami sangat merindukan bahwa apa yang saat ini diemban oleh pemimpin-pemimpin kami menjadi kenyataan. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Uganda. Engkau yang terus beracara untuk negara itu. Kami berdoa untuk tempat di mana KKR akan diadakan. Kami juga berdoa untuk KKR dari Benihin yang juga akan diadakan. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau yang akan membajak setiap orang-orang yang ada di Uganda, untuk mereka benar-benar dibangkitkan kembali Tuhan, mempunyai gairah cinta kepadamu. Banyak yang mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang Uganda banyak sekali Tuhan, menginjak dua perahu. Satu percaya Yesus tapi masih satu percaya kepada kepercayaan seperti animisme dan sebagainya. Oh Tuhan, kami berdoa saat ini Engkau bersihkan Uganda, supaya benar-benar Tuhan ada kebangkitan yang luar biasa di Uganda. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh biaya yang kami perlukan, tolong Tuhan, Engkau cukupkan semua biaya yang diperlukan. Engkau memberkati kami ini Tuhan, untuk kami boleh membayar semua biaya yang harus dibayar. Kami percaya langit bumi Engkau yang punya. Engkau sanggup Tuhan. Kalau Engkau mengirimkan kami, Engkau akan menyediakan keuangan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk lawatan pulau-pulau. Kami butuh Tuhan, orang-orang yang benar-benar mempunyai hati untuk pergi ke pulau-pulau. Engkau bicara kepada kami, supaya kami tahu ini beban yang harus dilakukan dan diselesaikan tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar buat kami, terutama buat anak-anak muda Tuhan. Dan kami sebagai ibu-ibu yang tetap mau melayani Engkau, kami mau pergi Tuhan bersama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa pelayanan tidak tergantung pada berapa usia kami. Tetapi kami mau pergi karena kami tahu ini tugas yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa, berikan kekuatan, berikan daya tahan tubuh untuk kami dapat menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap berdoa saat ini. Biarlah keadaan cuaca maupun keadaan bencana alam, tolong Tuhan, Engkau yang akan mengendalikan keadaan cuaca. Engkau yang akan meluputkan kami dari bencana-bencana alam yang Kau izinkan terjadi. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Yang ada di tangan kami adalah minyak keajaiban Tuhan. Biarlah pada saat kami mengurapi kehidupan kami, terjadi transfer keajaiban dalam hidup kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keajaiban supranatural ini terus bekerja di dalam hidup kami. Biarlah panca indera kami juga hidup diolesi dengan minyak keajaiban. Biarlah telinga kami pun ada di dalam keajaiban. Bibir, mulut kami juga dan hati kami. Tuhan, biarlah seluruh panca indera kami dan hati kami ada di dalam keajaiban. Seluruh sakit penyakit kami akan lari karena ada keajaiban-Mu dalam hidup kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami pun Tuhan akan pergi daripada hidup kami. Karena hidup kami ada dalam keajaiban. Tangan kami pun kami percaya. Kami olesi minyak. Kaki kami juga Tuhan. Karena kami percaya perjalanan kami ada dalam keajaiban. Apa yang kami kerjakan selalu kami terpesona akan Engkau. Karena Engkau akan membuat perbedaan dalam hidup kami. Engkau akan memberkati kami. Engkau akan membuat perlipat kali gandaan terhadap hidup kami. Dan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.